Jumpa lagi dengan saya, Hana Magdalena, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi, B119214. Nah, kali ini saya akan membahas tentang penegakan hukum perdata jika dikaitkan dengan sosiologi hukum. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, pengertian penegakan hukum, yang kedua, faktor penegakan hukum, yang ketiga, penegakan hukum perdata, yang keempat, keterkaitan sosiologi hukum dengan hukum perdata, yang kelima, contoh keterkaitan sosiologi hukum dan hukum perdata, yang keenam, kesimpulan. Saksikan ya. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian penegakan hukum. Menurut Surjono Sukamto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawatah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan atau sebagai social engineering, memelihara dan mempertahankan sebagai social control, kedamaian perlindungan hidup. Nah, yang kedua saya akan bahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum secara umum. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, faktor hukumnya sendiri. Dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Yang kedua, faktor sarana atau fasilitas, yakni yang mendukung penegakan hukum. Yang ketiga, faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Yang keempat, faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk atau maupun menerapkan hukum. Yang kelima, faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Nah, pada bab ketiga saya akan membahas tentang penegakan hukum perdata. Hukum perdata adalah segala aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang satu dengan orang yang lain dalam hidup bermasyarakat. Adapun penegakan hukum perdata antara lain prestasi dan perbuatan melawan hukum. Prestasi, pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur, baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Perbuatan melawan hukum, segala perbuatan yang menimbulkan kerugian yang membuat korbannya dapat melakukan tuntutan terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat material maupun imaterial. Bagaimana kondisi keadaan penegakan hukum perdata di Indonesia saat ini? Keadaan hukum perdata di Indonesia dari dulu sampai dengan sekarang tidak ada keseragaman atau pluralisme. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan tentang pembagian penduduk di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, WNI asli atau dahulu Bumi Putra berlaku hukum perdata adat. Yang kedua, WNI keturunan Eropa berlaku hukum perdata barat termasuk WVK. Yang ketiga, WNI keturunan Timur Asing. Pada bab yang keempat, ini saya akan bahas hal yang paling penting, yaitu hubungan antara sosiologi hukum dan hukum perdata. Hubungan antara sosiologi hukum dan hukum perdata termasuk kepada solidaritas organis, yaitu terdapat dalam masyarakat modern yang hukumnya bersifat restitutif. Restitutif merupakan kaidah hukum dengan tujuan utamanya tidak mendatangkan nestapa atau penderitaan bagi mereka yang telah melanggar kaidah-kaidah hukum, tetapi untuk mengembalikan situasi ke kondisi semula atau pemulihan keadaan. Pada bab kelima ini saya akan membahas tentang contoh kasus hubungan antara sosiologi hukum dengan hukum perdata. Nah, contoh kasusnya adalah sebagai berikut. Terdapat pihak yang melakukan pencemaran lingkungan hidup. Nah, salah satunya yang dilakukan oleh pabrik PT Kurnia Tunggal Nugraha dan PT Era Sakti Wira Forestama. Menurut warga sekitar, PT Kurnia Tunggal Nugraha dan PT Era Sakti Wira Forestama telah mencemari aliran sungai Batanghari. Tercemarnya air sungai itu akibat pembuangan air perusahaan itu langsung ke aliran sungai. Menurut hasil putusan kasus ini, penanganan hukum yang paling tepat diterapkan terhadap pencemaran limbah oleh kedua PT tersebut dengan hukum perdata.
Mengingat sudah terjadinya pencemaran lingkungan hidup yang parah di lingkungan masyarakat, pemerintah bisa mengenakan ganti rugi kepada PT Kurnia Tunggal Nugraha dan PT Era Sakti Wira Forestama dan meminta biaya untuk digunakan sebagai pemulihan lingkungan. Nah, di sini terjadi hubungan restitutif, yaitu pengembalian keadaan seperti semula. Dari uraian pembahasan yang sebelumnya dapat diketahui bahwa hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang kaidah, kebenaran, kemanfaatan sosial yang masih bersifat abstrak. Penegakan hukum adalah upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pada hakikatnya, penegakan hukum merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak yang dalam pelaksanaannya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sebelumnya telah saya sebutkan, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kehidupan. Dalam penegakan hukum perdata dikenal dengan istilah absolute liability atau tanggung jawab, wan prestasi atau ingkar janji, dan perbuatan melawan hukum. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perseorangan yang memiliki karakter mengatur dengan tujuan melindungi kepentingan individu atau individual interest. Pengaturan hukum perdata diatur dalam KUH Per atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari 4 buku, yaitu yang pertama, buku pertama mengatur tentang orang atau fun person mulai dari pasal 1 sampai dengan 498, dan buku yang kedua mengatur tentang benda atau fun zaken mulai dari pasal 499 sampai dengan 1232. 3 mengatur tentang perikatan atau fun verbin tenisen mulai dari pasal 1233 sampai dengan 1864. Dan buku yang keempat mengatur tentang pembuktian dan kadaluarsa atau fun Wegevsen Verjaring mulai dari pasal 1865 sampai dengan 1993. Kesimpulan yang terakhir, hukum itu adalah bukan semata-mata karena ingin diciptakan, tetapi hukum itu ada karena memang harus diciptakan. Hal yang memicu adanya hukum itu adalah karena perkembangan, gejala, ataupun perilaku yang muncul dalam kehidupan masyarakat atau sosiologi. Hubungan antara sosiologi hukum dan hukum perdata masuk kepada solidaritas organis, yaitu terdapat dalam masyarakat modern yang hukumnya bersifat restitutif. Restitutif merupakan kaidah hukum yang dengan tujuan utamanya tidak mendatangkan nestapa atau penderitaan bagi mereka yang telah melanggar kaidah-kaidah hukum, tetapi untuk mengembalikan situasi ke kondisi semula atau pemulihan keadaan. Teman-teman telah menyaksikan video saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.